Materi selanjutnya yaitu materi setelah UTS, yaitu keamanan dan pengendalian sistem informasi. Baik, berikutnya adalah materi tentang kelemahan dan penyalahgunaan sistem informasi. Kelemahan sistem informasi. Sistem informasi adalah komponen penting dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan. Namun, sistem ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya, yaitu yang pertama itu ada ketergantungan pada teknologi. Sistem informasi sangat bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menyebabkan kegagalan jika salah satu komponen rusak. Kemudian itu ada kerentanan terhadap serangan keamanan. Ancaman seperti peretasan, virus, dan malware dapat membahayakan data dalam sistem jika tidak ada perlindungan yang memadai. Kemudian ada kualitas data yang buruk. Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau usang dapat mengakibatkan kesalahan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ada kurangnya dukungan dari manajemen. Kegagalan implementasi sering terjadi karena kurangnya dukungan dengan pemahaman manajemen tentang pentingnya sistem informasi. Kemudian adalah masalah integrasi. Sistem yang tidak terintegrasi dengan baik antar bagian perusahaan dapat menyebabkan redundasi data dan menghambat efisiensi. Yang kedua itu ada penyalahgunaan sistem informasi. Penyalahgunaan sistem informasi dapat merusak berbagai reputasi, menyebabkan kerugian finansial, dan mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Berikut contoh penyalahgunaan meliputi yang pertama, akses tidak sah, atau orang yang tidak berwenang menggunakan kredensial untuk mengakses data rahasia. Yang kedua itu ada manipulasi data, mengubah data untuk tujuan yang tidak etis seperti memasukkan laporan keuangan. Kemudian ada pencurian identitas, penggunaan sistem untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir ada distribusi informasi palsu. Kemudian untuk cara mengatasi kelemahan dan penyalahgunaan itu ada yang pertama yaitu meningkatkan keamanan sistem. Kemudian menerapkan kebijakan akses yang ketat, jadi memberikan hak akses sesuai peran dan membatasi akses ke data sensitif. Kemudian ada pelatihan pengguna, audit dan pemantauan, dan pembaruan sistem secara berkala. Selanjutnya ada perhatian bagi pembuat sistem dan user. Ada 5. Yang pertama ada kebijakan privasi. Kebijakan privasi itu serangkaian aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana data pribadi individu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan. Kebijakan privasi bertujuan untuk melindungi hak privasi individu dan memastikan bahwa data pribadi mereka digunakan secara bertanggung jawab. Terus yang kedua ada kebijakan pengguna, yaitu serangkaian aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana pengguna dapat menggunakan suatu produk, layanan, atau platform. Kebijakan pengguna bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna menggunakan produk atau layanan tersebut dengan cara yang aman, efektif, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta suatu karya, seperti buku, lagu, film, atau perangkat lunak untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran karya tersebut. Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta agar karyanya tidak disalin, digunakan, atau disebarluaskan tanpa izin. Kemudian ada tanggung jawab, yaitu kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu atau memenuhi standar tertentu. Tanggung jawab dapat berupa kewajiban moral, hukum, atau profesional. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil kerja. Selanjutnya yaitu apa itu lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, control environment atau lingkungan pengendalian yaitu dasar atau fondasi yang dibangun oleh perusahaan untuk menjaga sistem pengendalian internal yang kuat dan terpercaya. Nah, ini adalah budaya yang suasana di dalam organisasi yang memastikan setiap orang menjalankan tugasnya dengan jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah,
Biasanya lingkungan ini mencakup integritas, nilai etika, kompetensi personel, filosofi manajemen, biaya operasi, struktur organisasi, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Ada 5 prinsip pengendalian lingkungan. Nah, menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau biasa disebut COSIO, lingkungan pengendalian terdiri dari 5 prinsip utama. Yang pertama ada komitmen terhadap integritas dan nilai etika, yaitu organisasi ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Yang kedua ada independensi, dewan direksi. Nah, ini menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan juga kinerja pengendalian internal. Lalu yang ketiga, ada struktur organisasi dan penetapan wewenang, yaitu manajemen dengan pengawasan dewan menetapkan struktur jalur pelaporan serta wewenang dan tanggung jawab sesuai dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat ada komitmen terhadap kompetensi. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan. Yang terakhir atau yang kelima, ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini yaitu organisasi yang memegang individu bertanggung jawab atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan. Nah, dari kelima pengendalian lingkungan tadi, lingkungan pengendalian yang efektif itu dapat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur organisasi dapat diikuti dengan konsisten, risiko dikelola dengan baik, dan juga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan juga efektif. Kemudian ada tantangan keamanan dan internet. Keamanan internet mengacu pada perlindungan sistem informasi, data, dan jaringan dari ancaman yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, atau ketersediaan informasi. Dalam konteks bisnis digital, keamanan sangat penting untuk menjaga operasi perusahaan, melindungi data pelanggan, dan mematuhi regulasi. Jenis ancaman keamanan pada sistem informasi. Sistem informasi menghadapi berbagai ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu data dan layanan. Berikut ini beberapa jenis ancaman yang sering terjadi. Yang pertama ada serangan malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data. Jenis malware meliputi yang pertama yaitu virus, menempel pada file dan menyebar saat file dibuka. Kedua ada worm, yaitu menyebar sendiri tanpa perlu file induk. Yang ketiga ada trojan, tampak seperti aplikasi biasa tapi diam-diam mengakses data atau mengendalikan sistem. Malware ini sering memasuki melalui email, situs tidak aman, atau perangkat eksternal yang terinfeksi. Yang kedua yaitu ada serangan denial of service. Serangan ini membanjiri server dengan lalu lintas tinggi hingga sistem menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Serangan denial of service menjadi dua jenis, yaitu pertama, denial of service, yaitu serangan suatu sumber untuk melumpuhkan layanan. Kedua ada distribusi denial of service, yaitu serangan dari banyak perangkat sekaligus, sering menggunakan jaringan botnet. Serangan ini sering menargetkan situs web atau layanan online untuk merugikan perusahaan. Yang ketiga ada insider threats atau ancaman dari orang dalam. Ancaman ini berasal dari individu dalam organisasi seperti karyawan atau mitra bisnis.
yang menyalahgunakan akses ke sistem. Bisa terjadi karena ketidaksengajaan seperti kesalahan dalam mengolah data. Bisa juga karena kesengajaan seperti pencurian data untuk kepentingan pribadi atau balas dendam. Untuk mengatasinya, yaitu perusahaan harus membatasi akses data hanya kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, ada kebocoran dan pencurian data. Data sensitif bisa bocor karena serangan cyber, perangkat hilang, atau kelalaian pengguna. Data yang sering dicuri meliputi informasi pribadi, data keuangan, dan dokumen bisnis. Metode serangan umum termasuk perampasan dan phishing, di mana pengguna tertipu untuk memberikan informasi sensitif. Untuk menjaga kebocoran, penting menggunakan keamanan data seperti enkripsi dan autentikasi 2 faktor. Tantangan keamanan jaringan. Keamanan jaringan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya ancaman cyber dan perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan jaringan. Pertama, meningkatnya serangan cyber. Serangan cyber terus berkembang dengan metode semakin canggih. Peretas menggunakan teknik seperti malware, phishing, dan serangan di DOS untuk mencuri atau merusak sistem. Organisasi perlu menerapkan sistem keamanan yang kuat dan selalu memperbarui perlindungan terhadap ancaman terbaru. Kedua, ada kurangnya kesadaran keamanan pengguna. Banyaknya serangan berhasil karena kelalaian pengguna seperti menggunakan kata sandi lemah atau mengklik tautan berbahaya. Pelatihan keamanan cyber dan edukasi tentang ancaman digital sangat penting untuk mengurangi resiko serangan akibat kesalahan manusia. Yang ketiga, ada keamanan data di cloud computing. Penyimpanan data di cloud meningkatkan efisiensi, tapi juga menimbulkan risiko keamanan, seperti akses tidak sah dan kebocoran data. Pengguna harus memastikan layanan cloud yang digunakan memiliki enkripsi, autentikasi kuat, dan kebijakan perlindungan data yang ketat. Yang keempat, ada manajemen akses dan autentikasi. Akses ke jaringan harus dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang. Jika tidak dikelola dengan baik, akses yang tidak sah bisa menyebabkan pencurian atau manipulasi data. Pengguna autentikasi multifaktor atau MFA dan sistem manajemen identitas sangat penting untuk meningkatkan keamanan akses. Yang kelima, ada enkripsi dan proteksi data. Data yang dikirimkan melalui jaringan rentan terhadap penyadapan dan pencurian. Tanpa enkripsi, informasi sensitif bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Menggunakan enkripsi yang kuat dan sistem keamanan data yang baik membantu melindungi informasi dari ancaman cyber. Yang keenam, yaitu regulasi dan kepatuhan keamanan. Banyak negara dan industri memiliki regulasi mengatur keamanan dan data dan jaringan, seperti GDPR di Eropa atau UU ITE di Indonesia. Organisasi harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini agar terhindar dari sanksi yang menjaga kepercayaan pengguna. Selanjutnya ada keamanan cloud computing dan mobile device. Keamanan cloud computing dan mobile device ini mencakup perlindungan data yang disimpan di cloud dan diakses melalui perangkat mobile dari ancaman seperti pencurian, kehilangan, atau kebocoran data. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing menghadapi tantangan seperti kebocoran data akibat pengaturan izin yang salah. Contohnya, data pelanggan bocor karena pengaturan akses yang salah pada server cloud perusahaan. Yang kedua, yaitu mobile device. Perangkat mobile rentan terhadap kehilangan fisik dan aplikasi berbahaya. Contohnya, smartphone seseorang karyawan berisi data perusahaan hilang dan datanya disalahgunakan. Kesimpulan, keamanan dan pengendalian sistem informasi sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari kelemahan serta potensi penyalahgunaan seperti pencurian data atau serangan siber. Baik pembuat sistem maupun pengguna perlu memperhatikan desain yang aman,
pengelolaan risiko, serta penerapan lingkungan kontrol yang mencakup kebijakan akses dan pemantauan sistem. Tantangan keamanan semakin kompleks dengan berkembangnya internet, sehingga diperlukan langkah-langkah seperti pembaruan sistem, enkripsi data, dan edukasi pengguna untuk memastikan sistem tetap andal dan terlindungi dari ancaman. Untuk referensi, kami mengambil dari Kenneth C. Claudon dan John P. Loudon 2014 dalam buku Manajemen Informasi Sistem Manajemen Digital Film edisi ke-13. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.